Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mulis M, Angkatan 10 Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang mulai dari diri modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak adalah bagian dari tugas saya untuk pendidikan guru penggerak memasuki minggu ketiga. Pada tahap ini, pembelajaran akan dimulai dengan membuat diagram strategi usia dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri saya. Dari kegiatan ini, perhatikan adalah pada saat menjawab dilakukan dengan kejujuran dalam memberikan jawaban, karena tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada yang salah. Tujuannya adalah untuk membantu menjadi pengalihan saya serta nilai diri sebagai calon guru penggerak. Untuk membuat strategi usia, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya membuat garis miring kanan atas. Garis ini adalah menggambarkan garis usia sekolah, yaitu mulai dari 0 tahun sampai selesai kuliah S1 pada usia 22 tahun. Langkah kedua adalah saya menarik garis horizontal ke kanan. Ini menggambarkan usia aktif kerja saya dimulai dari usia 22 tahun sampai usia sekarang saya 43 tahun sampai menjelang pensiun 60 tahun. Yang ketiga adalah saya harus mengingat dua peristiwa penting yang terjadi di usia sekolah, yaitu peristiwa positif dan peristiwa negatif. Kemudian saya akan menghitung selisih antara usia sekarang dengan peristiwa positif dan selisih antara usia sekarang dengan peristiwa negatif. Adapun hasil diagram trapesium usia yang telah saya kerjakan sesuai dengan gambar adalah yang pertama di usia sekolah dari 0 tahun masuk TK 5 tahun, kemudian di SD masuk tamat 12 tahun, masuk SMP usia 15 tahun, masuk usia SMA tamat 14 tahun, lulus S1 saya berusia 22 tahun, itu adalah usia masuk sekolah. Kemudian usia sekarang yaitu belajar saya bekerja, yaitu 22 sampai 60 tahun di masa pensiun. Usia sekarang saya adalah 43 tahun, berarti selisih usia pensiun adalah 17 tahun menuju usia pensiun. Kemudian di atas 60 tahun adalah usia pasca pensiun. Setelah itu saya mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting yang saya alami yang sangat saya ingat sampai sekarang, yaitu peristiwa negatif dan peristiwa positif. Peristiwa negatif yang saya alami yaitu pada jenjang SMA pada usia 17 tahun, sedangkan peristiwa positif saya alami pada jenjang SMP di usia 14 tahun. Kemudian saya menghitung selisih antara usia sekarang dengan peristiwa positif dan negatif. Berarti selisih peristiwa negatif adalah 43 tahun dikurang 17 tahun sama dengan 26 tahun. Sedangkan selisih antara usia sekarang dengan peristiwa positif adalah 43 tahun dikurang 14 tahun sama dengan 26 tahun. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang peristiwa positif yang saya alami, yaitu pada usia 14 tahun, waktu itu saya duduk di bangku SMP, saya banyak memiliki sahabat yang baik. Sahabat saya ini selalu mendampingi saya, memberikan masukan dan motivasi. Saya selalu dapat masuk peringkat 3 besar selama SMP, selalu mendapatkan nilai A di raport kategori kepribadian dan kerajinan, kerapian serta kebersihan. Dan saya masih teringat sekali salah satu guru bahasa Indonesia saya selalu mengajarkan saya sikap berani dan percaya diri berbicara di depan umum. Kemudian ada lagi satu guru yang saya ingat sekali positifnya kepada saya, itu guru agama Islam, selalu membimbing saya menghafal surat-surat pendek, tuntunan salat dan doa-doa. Adapun peristiwa negatif yang saya alami yaitu pada usia 17 tahun. Pada saat saya duduk di bangku SMA, saya mendapatkan beberapa peristiwa negatif. Saya sering dibully teman kelas saya. Hal itu membuat saya trauma dan selalu merasa takut dan jengkel ketika putus sekolah.
Saya sering telat datang ke sekolah karena waktu itu saya sekolah di Makassar, tapi tinggal di daerah Takala, sehingga saya sering dihukum berdiri di halaman sekolah menghadap ke matahari. Setelah itu, saya disuruh membersihkan toilet. Saat waktu upacara, saya kadang lupa memakai topi dan dasi sehingga saya dipisahkan dari barisan yang tidak seragam. Saat mata pelajaran, saya masih ingat sekali pelajaran matematika. Saya sering dibully oleh guru matematika lewat bully verbal jika saya salah mengerjakan. Kadang saya dihukum fisik juga, disuruh angkat kaki, pegang telinga. Itu membuat saya sangat malu. Pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif? Peristiwa positif yang terlibat dalam hal ini adalah ibu guru wali kelas saya, bapak guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bapak guru agama Islam, teman kelas, dan orang tua. Sedangkan yang terlibat di peristiwa negatif adalah teman kelas, guru piket, guru matematika, dan guru BK. Pertanyaan ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Yaitu di peristiwa positif dengan bimbingan guru bahasa Indonesia. Saat ini saya menjadi lebih berani dan percaya diri tampil di depan banyak orang. Dengan bimbingan guru agama, di agama Islam, saya berani jadi imam salat. Saya juga termotivasi untuk lebih dalam menggali potensi diri saya. Karena sahabat saya di sekolah selalu memberikan motivasi pada saat itu. Peristiwa negatif yang saya rasakan sampai sekarang adalah saya merasa marah dan sedih mendapatkan hukuman kalimat verbal yang menurut saya tidak pantas. Saya trauma karena sering dibully teman kelas saya. Saya tidak suka dipermalukan di depan umum jika melakukan sebuah pelanggaran. Pertanyaan keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih saya rasakan saat ini? Itu yang alasannya adalah karena momen peristiwa positif dan negatif tersebut memberikan dampak perubahan dalam hidup saya dan masih membekas sampai sekarang. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter diri saya. Pelajaran hidup apa saja yang saya peroleh dari kegiatan terapi usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya saat ini. Terapi usia, dari kegiatan terapi usia saya mempelajari bahwa suatu emosi positif dan negatif dapat bertahan lama dalam ingatan jangka panjang serta mempengaruhi karakter diri kita saat ini. Saya sebagai guru harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman biasa yang dapat menumbuhkan emosi positif pada siswa, karena ini dapat menjadi karakter di masa depan seperti yang saya rasakan saat ini. Sedangkan roda emosi adalah saya lebih mengenal tentang emosi dan membedakan emosi dasar manusia dari gabungan emosi tersebut dapat menimbulkan suatu emosi yang baru. Ini sangat penting bagi saya sebagai guru untuk mengetahui keadaan siswa dan memberikan pelajaran yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Pertanyaan keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang pendidik atau guru? Dalam satu atau dua kalimat yang menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Sebagai seorang guru, saya meyakini bahwa peran saya tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendukung murid-murid saya dalam proses belajar mereka. Saya percaya bahwa belajar bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga tentang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Saya membantu murid saya menemukan potensi dan tujuan hidup mereka melalui pengalaman pelajaran yang berharga. Saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nilai dari peran guru penggerak menurut saya adalah yang pertama, nilai yang ada pada diri saya adalah orangnya suka belajar dan suka mencoba hal-hal yang menantang diri sendiri dengan sesuatu hal yang belum saya miliki. Karena prinsip saya, selagi masih mampu dan ada jalan, pasti bisa kita lakukan selama kita berusaha dan berdoa. Berikutnya, kolaboratif dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan guru dan komunitas sekolah. Yang ketiga adalah komunikatif dan perhatian kepada murid dengan memberikan
kesempatan, dan kebebasan sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Peran saya yang saya mainkan dalam menggerakkan murid yang adalah melayani, menuntun murid dalam rangka mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna, serta menjadi sahabat terbaik bagi mereka agar tercipta keakraban antara guru dan siswa. Dan juga berkolaborasi dengan rekan guru, komunitas sekolah, dan semua pihak yang terlibat untuk saling bergotong royong dengan bekerja sama untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah tempat saya bertugas di SMP Negeri 2 Galesong Utara. Demikian video tentang mulai dari diri modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam guru penggerak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.